Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky Agusta Kasimpa dengan NIM 21650-024. Baik, di sini saya akan menjelaskan dan mereview tentang fase perencanaan proyek teknologi informasi. Pengertian perencanaan. Perencanaan menurut Abe tahun 2001 dalam Oval Henif tahun 2009 adalah susunan atau rumusan sistematik mengenai langkah atau tindakan-tindakan yang akan dilakukan di masa depan dengan didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang seksama atas potensi, faktor-faktor eksternal, dan pihak-pihak yang berkepentingan dalam rangka mencapai suatu tujuan yang tertentu. Perencanaan juga diartikan sebagai suatu proses pengambilan keputusan yang berdasarkan fakta mengenai kegiatan-kegiatan yang harus dilaksanakan demi tercapainya tujuan yang diharapkan atau yang dikehendaki. Pentingnya proses perencanaan. Sebelum memulai atau melakukan proyek apapun itu, ada tahapan perencanaan, yaitu proses penentuan cakupan, jadwal waktu, sumber daya, dan semua yang harus Anda ketahui agar proyek tersebut menjadi sukses. Ada 3 fungsi perencanaan. Yang pertama adalah sarana komunikasi bagi seluruh pihak terkait. Yang kedua merupakan dasar dalam pengalokasian sumber daya. Ketiga merupakan tolak ukur di dalam pengendalian. Bisa dilihat pada layar tentang tahapan perencanaan proyek. Ada 3 fase perencanaan proyek teknologi informasi. Yang pertama adalah merencanakan proyek. Yang kedua mempersiapkan proyek. Yang ketiga mendefinisikan rincian proyek. Poin pertama adalah merencanakan proyek. Ada 4 bagian dalam merencanakan proyek agar dapat berjalan dengan baik. Yang pertama adalah perencanaan strategi, mengidentifikasi subsistem dan pada proyek. Yang poin berikutnya menetapkan kendala proyek, dan poin berikutnya menetapkan prioritas proyek. Perencanaan strategi. Pada poin ini ada 2 poin, yaitu adalah merencanakan peningkatan aktivitas dan menentukan sasaran. Contoh, memperbaiki kelemahan atau problem yang ditemukan pada fase definisi. C. Menetapkan kendala proyek. Memperkirakan apa yang menjadi kendala. Misalnya, batasan dana yang diperkenankan, batasan waktu penyelesaian, umur ekonomis proyek yang dibangun, struktur organisasi, dan peraturan perusahaan. Menetapkan prioritas proyek. Pada poin ini kita memiliki kriteria rasional, yaitu meningkatkan keuntungan, menghemat biaya, meningkatkan kelangsungan hidup sistem, keterkaitan hubungan dengan subsistem lain, dan kebutuhan mendesak. Menetapkan prioritas proyek. Pada poin ini, kriteria tidak rasional adalah manajemen tidak berminat. Yang kedua adalah menunjukkan kebanggaan. Yang kedua, mempersiapkan proyek. Pada poin ini kita harus menunjuk anggota tim yang memiliki 3 poin, yaitu adalah konsultan, personil perusahaan sendiri, dan gabungan konsultan dengan personil perusahaan. Pada poin berikutnya kita menggunakan jasa konsultan. Kelebihan dan kelemahan konsultan adalah, kelebihannya adalah waktu penyelesaian cepat. Yang kedua, kualitas lebih baik. Kelemahannya adalah biaya lebih tinggi. Yang kedua, rahasia perusahaan terbuka. Pada poin selanjutnya menggunakan secure internal. Kelebihan dan kelemahannya ada juga 2 poin. Kelemahannya adalah waktu penyelesaian lambat. Yang kedua, hasil kurang berkualitas. Dan kelebihannya adalah biayanya lebih rendah. Dan kedua adalah rahasia perusahaan terjamin. Kombinasi menggunakan jasa konsultan dan secure internal. Ada kelebihan dan kekurangannya juga. Kita bisa lihat pada layar. Yang poin berikutnya mengumumkan proyek. Ada 3 poin, yaitu adalah alasan pengembangan,
apa sasarannya, dan apa dampak keuntungan pegawai. Mengidentifikasi bagian-bagian proyek yang akan dikembangkan. Menilai kelayakan proyek. Ada beberapa poin untuk menilai kelayakan proyek. Yang pertama adalah kelayakan teknik, yang kedua kelayakan hukum, yang ketiga kelayakan operasi, yang keempat kelayakan jadwal, dan terakhir adalah kelayakan ekonomi. 1. Kelayakan teknik. Peralatan dan teknik dalam perencanaan manajemen proyek. Bisa dilihat pada layar. Mungkin sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.